Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah ya. Wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li batihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sallim ala fi hadzal kitab. Syekh Ahmad Al-Hashimi. Masanidi hadhihi al-ahadits masyayikhina kullu syai'in asyari wa syahidun alim wa li walidina wa li walidikum wa jami'il muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali dari hadis 127 tentang pahala amal yang masih mengalir pada orang yang melakukan pada mayit walaupun sudah wafat, tapi pahala mengalir terus. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata nalika mati sapa insanu menungso ing kota mangko terputus apa amaluhu ganjaran amale insan, pahala amalnya terputus kalau orang meninggal. Illa kecuali min thalathin saking telu. Tiga ini mungkin salah satu di antara sekian banyak ya. Illa kecuali min thalathin saking telu. Sodakotin rupane sodako jariyatun kang mili, sodako yang mengalir pahalanya sampai di kuburan. Ulama menafsir adalah wakaf. Wakaf itu kita menghentikan dari hak milik, kita serahkan kepada Allah Ta'ala, misalkan ke masjid, ke sekolah, ke mana saja untuk kepentingan kebaikan umat Islam, itu termasuk wakaf ya. Itu pahalanya mengalir terus. Kayak Abu Tolha itu mewakafkan hasil kurmanya, bukan kebunnya, hasil kurmanya untuk keluarganya ya. Itu sudah termasuk wakaf, jadi wakaf hasilnya saja. Kalau mungkin sekarang itu punya Grab, hasilnya saja, mobilnya nggak diwakafkan, hanya hasilnya Grab itu yang diwakafkan ya. Mungkin punya sawo, hasilnya saja yang diwakafkan. Itu pahalanya terus mengalir selama masih terus berlangsung ya. Wakaf tikar, karpet ke masjid selama masih dipakai, itu mengalir terus pahalanya. Wakaf semen ke masjid selama belum dibongkar masih dipakai, insya Allah mengalir terus. Au ilmin, utawa ilmu yuntafa'u kang diambil manfaat apa bihi lan ilmu. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain ya. Seperti Pak Guru mengajar, itu berarti wakaf ilmu, seolah-olah, atau sedekah ilmu ya. Yang pahalanya mengalir terus ke pada ustadz atau ustazah atau kiai, pokoknya pengajar itu mendapatkan kiriman pahala ketika muridnya mengamalkan. Muridnya nanti ngajar lagi, tambah kirimannya banyak. Jadi, ya pokoknya transfer ilmu. Kan ada guru, ada tutor, ada pelatih ya, pelatihan ya. Itu kan ada transfer ilmu. Apa saja yang bermanfaat itu insya Allah mendapatkan kiriman pahala. Terlepas itu namanya guru, apa tutor, apa saja, ada transfer ilmu. Orang tua mengajari anaknya sholat duha, orang tua mengajari tata krama anaknya, itu terus. Selama anak itu memanfaatkan ilmu itu masih dapat kiriman pahala terus. Awalatin tau anak solihin kang bagus yat mukan donga akan sopo walad au maring walid. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, ini termasuk sedekah jariah, pahalanya mengalir terus.
Kalau anaknya 5 ya, jadi orang baik semua, maka pahala orang tua mengalir terus karena anaknya jadi orang-orang baik. Rawahu Muslimun. Nah, kalau anaknya jelek-jelek, ya nggak dapat dosa, enggak lah. Kecuali orang tuanya yang salah, karena mendidik anaknya salah, itu dapat kiriman dosa terus ini. Kalau sudah mendidik baik, ternyata dia masih jelek, orang tua tidak disalahkan. Nah, kalau pelopor kejelekan ya sama, dapat kiriman dosa terus. Pelopor kebaikan sama, dapat kiriman pahala terus. Maka jadilah pelopor kebaikan. 128 idza nazala nalika turun fikum kawan sira kabeh apa karbun kesusahan, ada musibah, ada kesedihan ya. Apa sandale ilang, apa kelilipan, apa kesandung ya. Apa rezekinya seret ya. Jahdun atau payah ya. Ya kepayahan, capek, maksudnya ya kesulitan ya. Angelan, kerengkelan, cara Jawa iku nyebut gawe kerengkelan ya. Bala untuk cobaan ya, dicoba oleh Allah ya. Sepeda hilang, sandal hilang ya. Duit hilang ya. Sakit, itu bala. Fakulu mongko ngucap sira kabeh Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah ta Gusti Allah iku Rabbuna pangeran kita. La syarika ora ana kang menyekutui lahu maring Allah, tidak ada yang merupakan tandingan atau mitra Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita kembalikan kepada Allah semua yang memberi cobaan, memberi musibah, memberi kesulitan, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah. Rawan yang hadis Sahal Bayaqi an Ibnu Abbas dari Abbas. Jadi jangan menyalahkan orang lain, kembalikan kepada Allah. Sebab kalau menyalahkan orang lain, kita akan bertengkar dengan orang lain, kita akan marah sama orang lain. Kembalikan kepada Allah semua itu yang mengatur Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang baik yang menimpamu dari Allah, yang jelek dari diri sendiri, itu adalah sopan santun. Hakikatnya kullum min indillah, segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. 139 idza nazara nalika ningali sapa akadukum salah siji sira kabeh ilaman maring wong fuddila kang diunggulaken sapa man alaihi ingatasi akad filman dalam harta. Kalau melihat orang yang lebih kaya misalkan, wal khalqila menciptaan, lebih ganteng, lebih cantik ya, Anda melihat orang yang lebih dari Anda, lebih kuning ya, falyandur maka becik ningali sapa akad ilaman maring wong wa kang utaiman iku asfala luwih rendah min daripada akad. Rawani dan hadis sapa Syekhoni an Abi Hurairah, dua guru yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebutannya dalam ilmu hadis dua guru adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Jadi kalau kita melihat dalam urusan harta, lihatlah yang lebih rendah, lebih jelek, lebih melarat dari Anda, supaya banyak bersyukur. Tapi kalau ilmu kebaikan, lihatlah yang lebih tinggi, yang lebih banyak kebaikannya, supaya kita terpacu untuk berbuat baik. Jadi urusan dunia, lihat yang lebih rendah. Urusan akhirat, lihat yang lebih tinggi. 130 idza hamma nalika bermaksud duwe sejo sapa ahadukum salah siji sira kabeh bil amri kelawan perkara falyarka maka becik rukuk sapa ahad rakaataini ing rakaat min ghairil fardhati saking saliyane salat fardu. Jadi tidaknya rukuk atau sholatnya, maksudnya sholatnya. Kalau punya maksud sesuatu, ingin punya sesuatu atau punya rencana sesuatu yang, maka sholat 2 rakaat. Selain sholat fardu yaitu sholat hajat, sholi sunnatal hajati. Atau kalau di sini ada sholat istikharah, sholat minta petunjuk kepada Allah.
sholli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu salam ya. Rakaat pertama Fatihah, kemudian Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, lalu salam ya, 2 rakaat salam, istighfar yang banyak. Kalau bisa tambah sholawat, karena pembuka doa adalah sholawat, dan berdoa dengan doa istikharah ini, minta petunjuk mana yang terbaik. Tumal yakun li becik ndonga sapa ahad, Allahumma ya Allah, ini sak temen ingsun iku astakhiruka, nyuwun petunjuk ingsun ing panjenengan bi ilmika kelawan ilmu panjenengan. Ya Allah, aku minta petunjuk kepadamu, minta petunjuk, minta yang terbaik lah. Saya kata khairun, minta yang terbaik. Wa astaqdiruka lan jaluk kuwasa ingsun ing panjenengan bi qudratika kelawan kekuasaan panjenengan. Minta agar diberi kemampuan kalau memang baik. Wa as'aluka lan nyuwun ingsun panjenengan min fadlika saking anugerah panjenengan al-azimi kang agung. Minta kepada Allah anugerahnya, pemberiannya ya. Jadi minta diberi petunjuk yang terbaik, minta diberi kemampuan, dan minta anugerah Allah. Semua yang baik ini anugerah dari Allah. Fa innaka mangko sak temene panjenengan iku takdiru kuwasa, engkau yang maha kuasa, wala aktilan ora kuwasa ingsun, saya tidak punya kemampuan. Wa ta'lamu lan ngerti panjenengan, wala a'lamu lan ora ngerti ingsun, engkau yang maha tahu mana yang terbaik, kami tidak tahu. Ya. Sebab yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah ya. Wa anta kalau tay panjenengan alamul ghuyub, zat kang maha mengetahui barang-barang gaib. Allahumma ya Allah, termasuk barang gaib ya banyak ya. Rencana ke depan, kejadian ke depan, nasib ke depan itu barang gaib ya. Mafatihul ghaibi khamsun, termasuk kunci barang gaib 5, salah satunya adalah Anda tidak mengerti mau mati di mana, Anda tidak mengerti besok ya, apa yang dilakukan ya. Maka minta petunjuk kepada Allah supaya dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk yang terbaik. Allahumma ya Allah, in kunta lamun ana panjenengan iku ta'lamu mengetahui panjenengan anna hadzal amra ing sak meniki perkara iku khairun bagus di ketua ingsun fi dini dalam agama ingsun wa ma'asyi dan urip ingsun wa akibati amri dan akibat perkara ingsun. Ya Allah, apabila perkara ini misalkan punya saya mau jualan es oyen misalkan. Ya Allah, kalau es oyen, jualan es oyen ini bagus untuk agamaku, tidak meninggalkan sholat ya. Bagus untuk kehidupanku, bukan tambah sengsara ya. Ya. Dan akibat urusanku, akibatnya menjadi baik, bukan tambah keper ya. Kok laris tambah remuk ya, ini ya tambah gak cocok ini ya. Tambah gak api akibatnya. Fakturhu mugi paring kemampuan panjenengan hu ing hadzal amra li maring ingsun. Wa yasilan mugi gampangaken panjenengan hu ing hadzal amra li maring ingsun. Beri kemampuan ya Allah kalau yang baik, beri kemudahan kalau yang baik. Tsumma barik nuli mugi paring barokah panjenengan, tambahi kebaikan ya Allah li maring ingsun fi dalam hal ya Allah, tambahilah kebaikan semakin baik pada jualan es oyen tadi yang disebutkan. Hadal amro itu disebutkan kebutuhannya apa, rencananya apa. Kalau mau sekolah disebutkan ya Allah saya mau kuliah ini baik atau tidak menurut agama, kehidupanku dan akibatnya ya. Kalau itu baik, beri aku kemampuan ya, beri aku kemudahan, beri aku tambahan kebaikan. Nanti akan diberi petunjuk oleh Allah. Setelah salat istikharah akan diberi petunjuk, mungkin mantap hatinya atau lewat mimpi atau lewat informasi dari orang-orang ya. Ada saja cara Allah untuk memberi petunjuk ya.
tidak mesti lewat mimpi, kadang diberi kemantapan hati, kadang diberi lewat mimpi, kadang lewat informasi yang lain. Misalkan mau ngelamar, istikharah dulu ini, baik apa enggak, nanti akan diberi petunjuk oleh Allah. 131. Jadi sholat istikharah itu penting, minta petunjuk kepada Allah ya. Karena kita ini awam tentang kejadian yang akan datang, maka minta petunjuk. Kita awam tentang kebaikan yang sebenarnya. Kalau dilanggar ya biasanya ya nggak baik ya. Ada orang mau nikah dibilangi oleh orang yang sudah ahlinya ya, yang tahu ya, istikharah ya. Dibilangi ini suamimu kurang pas untuk kamu. Terus saja udah terlanjur senang sama senang ya. Cinta sama cinta terus akhirnya berantakan, cerai. 131. Wa in kunta lan lamun ana panjenengan iku ta'lamu ngerti panjenengan ana hadzal amra satu meniki perkara iku syarrun elek li ketuwi ingsun fitin dan makom ingsun wa ma'asyiran urip ingsun ya Allah, apabila jualan SO ini jelek untukku, jelek agamaku, wa ma'asyiran urip ingsun, kehidupanku semakin terpuruk ya. Wa akibati amrilan akibat urusan ingsun fasrifhu mugi mamalingkan, mugi ngengokaken, mugi memalingkan panjenengan hu ing hadzal amru anni saking palingkan perkara ini, buang jauh-jauh ya Allah, jangan dekatkan aku. Wasrifni dan mugi ngengokaken panjenengan ing ingsun andu saking hadzal amru, dia palingkan dariku, aku juga palingkan dari dia. Sebab kadang-kadang itu namanya cinta itu, kita sudah tidak mau, dia masih dekat-dekat, kirim foto, kirim WhatsApp, kirim parcel, itu palingkan dia dariku ya. Kita sudah nggak mau, dia masih dekat ya. Itu banyak seperti itu. Bahkan karena sudah lamaran dulu masih didekati aja, dulu nggak mau sekarang mendekat ya. Ya itu namanya sendu atau bendu, benci tapi rindu. Waktu lan mugi paring kemampuan panjenengan li maring ingsun al khaira, atau waktu lan mugi naktir panjenengan li maring ingsun al khaira ing kebagusan haitsu kana sekirane ono apa khair. Ya Allah, takdirkan aku yang baik dimanapun kebaikan berada. Kebaikan itu gak mesti di tempat yang kita nyaman, kadang-kadang tempat yang tidak nyaman justru itu kebaikan. Contohnya gawe pondok nang alas kan nggak nyaman bagi kita. Nanti disitulah nanti santri berdatangannya. Tanah murah, santri wis gak ngluyur-ngluyur, wis penak, wis gak paker-pakeran, wong ngadolen. Nah itu. Tumardini nuliki panjenengan ngridani ing ingsun bihi kelawan hadzal amra. Kalau mengucap sebuah rawi hadis, yaitu ya rawi hadis nggak disebutkan ini. Wayu sambilan nyebut sebuah akad hajat yang keperluan akad. Sebutkan keperluannya, mau jualan, apa mau sekolah, apa mau nikah ya. Sebutkan pengganti hadzal amr diganti dengan hajatnya. Ma khoba man istakhara wala nadima man istasyara. Ini ungkapan kata-kata mutiara ya. Ma khoba man istakhara, tidak rugi orang yang istikharah, wa ma nadima man istasyara, ya, tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi sebelum berbuat istikharah, sebelum berbuat musyawarah ya, dengan teman, dengan siapa yang ahlinya kita ajak musyawarah. Idza wudiat 132. Idza wudiat nalika disalab, nalika diletakkan apa jenazah itu jenazah. Waqta malahalan
membawa ing jenazah separijal pira-pira lanang. Jenazah kalau sudah diletakkan di pendoso, anak-anaki mengatasi pira-pira gulune rijal dan diangkat, dipanggul oleh orang-orang menuju kuburan. Paing kanat mongko lamun ana apa jenazah iku solihatan bagus. Qalat mongko ngucap apa jenazah, qaddimuni, nyepetno sira kabeh ingsun. Dulukan, masih cepet ya. Jadi kalau mayitnya orang baik itu selalu cepat ingin bertemu Allah aku. Paing kanat lamun ana apa jenazah iku ghairu solihatin ora api. Kalau mayitnya tidak baik, qalat mongko ngucap sapa ghairu solihah. Ya wailah, aduh cilaka jenazah. Aina iku endi? Tadzabuna lunga sira kabeh biya kelawan jenazah ya. Kalau jenazah yang jelek dia bilang ya, Anda mau bawa saya kemana? Ya, celaka. Yasma'u mendengar sautain suaranya jenazah. Sapa kullu syai'in segala sesuatu illal insan, kecuali manusia dan jin mungkin ya. Walau sami'ahu lan lamun krungu sapa insan ing saut laso iko yaktine pingsan, kelenger atau pingsan sapa insan. Umpama manusia dengar dan tahu suara jenazah yang disiksa tadi, pasti akan pingsan ya. Rawanya tengah hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. Jadi ringkasnya, kalau jenazahnya bagus cepat dikubur ya. Nah, kalau jenazahnya elek dia ogah-ogahan dikubur ya, setelah disiksa ya. Jadi doakan. Kalau jenazah jelek kita doakan, kita mintakan ampun ya. Itu kalau orang jelek kita mintakan ampun, kita sodakoi, insya Allah nanti meringankan mayit yang jelek itu ya. Jangan jelek terus tambah dibully, jangan. Yang sudah, yang meninggal sudah, nggak usah dirasani, entek sejarah. Jangan mati terus dirasani, biar tentai kates gitu. Kates gak kober mateng gitu entek no. Nah, janganlah, sudah mati sudah kita maafkan, kita doakan ya. 133 Idza usita nalika diserahkan apa amru perkara ila ghairi ahli maring wong kang ora ahline amrun pantadir mongko ngentenono as-sa'ata ing kiamatnya. Rawanya teng hadis Bukhari. Artinya apa? Sesuatu kalau diserahkan orang yang bukan ahlinya, tidak punya skill, tidak punya manajemen, tidak punya kemampuan mengatur perkara itu ya. Kok diserahi, ya sudah buyar, tamat ya. Sekolah kok kepala sekolahnya ndak karu-karuan ya, gak ngerti manajemen ya, bukan leader yang baik ya, bukan manajer yang baik ya, maka sekolah cepat buyar. Itu namanya sekolah kiamat. Maka pemimpin harus punya leadership yang bagus, punya manajemen yang bagus. Itu yang ideal. Jadi manajemennya bagus, jadi dia itu leadershipnya bagus, manajemennya juga bagus dan kendel. Jadi pemimpin harus punya saja keberaniannya. Pemimpin kok penakut, panglima kok penakut, ya tentaranya mulih. Panglima wedi. Harus kendel, dia harus punya inovatif dan punya keberanian untuk mencoba. Ya harus kreatif, inovatif. Ya orang kreatif mesti mencoba untuk kebaikan. Semakin baik ya. Jadi harus kreatif dan harus inovatif. Ada ada inovasi baru ya.
misalkan seragam saja ya. Ya kalau nggak punya inovatif ya seragamnya wis seragam jadul ya. Gak usah neko-neko. Tapi nek inovatif ya. Ya ada saja seragam itu. Buat dikai pelet, buat dikai bed, bu apa saja ada sehingga menarik, kelihatan bagus. Nah itu inovasi. Nah, bukan renovasi. Karena renovasi itu dandan omah renovasi. Jadi harus ada inovasi. Ini pemimpin yang bagus. Ya. Jadi harus ada keberanian, kendel. Kata Gus Dur kan bangsa yang penakut tidak akan bisa maju. Baik rakyatnya penakut atau pemimpinnya penakut, pemimpinnya penakutnya nggak maju-maju. Kalau Gus Dur kan memang berani itu apa saja dijalani Gus Dur ya. Keliling dunia walaupun dianggap ngentekno anggaran negara, keliling dunia, utang bebas ya. Sehingga dikenal negara lain kenal Indonesia. Kalau dulu yang dikenal cuma Bali. Setelah Gus Dur jadi presiden, banyak yang kenal. Kalau dikenal negara lain, banyak nanti transaksi dengan negara kita. Itu salah satu. Jadi membentuk network jaringan. Pemimpin nggak punya jaringan ya wis ngeluduk. Harus punya jaringan. Sebab penting untuk jaringan, untuk pengembangan, untuk belajar, ya. Study banding itu salah satunya membentuk jaringan itu, tanya, saling memberi, take and give ya. Ya memberi, ya mengambil. Jepang dulu tertutup, setelah itu kalah dengan negara-negara lain karena merasa dia paling maju. Setelah noleh kanan kiri terbelakang, dia terbuka, kirimkan beberapa pemuda sekolah di negara-negara lain, lalu kembali ke Jepang dan membangun teknologi di Jepang. Akhirnya maju karena terbuka, bukan tertutup ya. Jadi kita jangan merasa paling bagus, harus noleh kanan kiri kita. Punya metode dikira paling bagus, ini sudah jadul. Metode pembelajaran, metode apa saja itu harus ada kreativitas kalau di pendidikan ya. Semua di ekonomi sama, perusahaan sama, harus kreatif ya. Ya. Makanya semboyannya rokok sampurna kami memang beda. Itu bagus. Kalau nggak bisa menyaingi yang besar, itu dibedakan kualitas cengkehnya, kualitas tembakaunya. Walaupun belum tentu beda, tapi kan sudah jargonnya seperti itu, orang sudah mengenal memang beda. Dan memang rasanya memang beda. Jadi jangankan sekolahan ya, warung kopi kalau kreatif ya maju lah. Ya. Ada kopi laris di Sulawesi itu apa? Gorengnya dicampuri apa itu? Margarin. Margarin. Jadi gorengnya sama margarin, sama susu enak kan? Ya. Kopi susu. Kan tidak umum ini, tapi dia lakukan sehingga berkembang. Atau pelayanan, servis yang ditingkatkan ya. Karena orang beli di toko misalkan itu, di Sopo ya sudah beda. Tapi kalau penjaga toko kok jual mahal, gak patek butuh ya, pergi orang. Nah itu pelayanan. Ke depan memang itu pelayanan servis. Kalau sekolah itu ada ISO berapa itu diutamakan adalah servis pelayanan. Jadi ke depan memang kalau semua sudah berkualitas, ya harus pelayanan diperbaiki. Ke warung aja, kalau lama nggak keluar, pesen sudah setengah jam nggak keluar, akan pergi itu pelanggan. Apa kesuwen selak lesu. Nah itu contoh servis. Jadi kita harus melayani, memberi servis yang bagus. 134 idza
idza wuqi'a fir rajuli wa anta fi mala'in, ya wuqi'a ini. Nalika keblak, idza wuqi'a nalika keblaen apa fir rajuli ing dalem wong lanang, wa anta kali utawi sira iku fi mala'in ing dalem kelompok besar. Wakun mangko dadi sira lirrajuli maring wong iku nasiron wong kanulu. Anda kok melihat kelompok kecil tertindas, tolonglah. Walaupun Anda termasuk bagian kelompok besar tersebut. Wal qaumi lan maring kaum iku zajir nyegah. Cegahlah komunitas Anda yang membuli, yang menyakiti itu. Jadi bela orang yang tertindas walaupun itu bukan kelompok Anda, dan cegah kelompok Anda yang membuli, yang menyakiti. Wakum, dan berdiri sira andum saking kaum. Jangan membela kaum, dia zalim. Anda harus pergi dari situ, berdiri maksudnya jangan bela, Anda berdiri dari mereka. Ya kayak Gus Dur itu membela yang benar walaupun sedikit. Inul dibela, apa dibela kecil ya. Orang Konghucu dibela. Dibela. Ya ada maksud lah Gus Dur itu ya. Jadi kenapa Gus Dur membela Konghucu? Karena waktu itu umat Islam di Cina, orang Uighur dibully, dizalimi sama pemerintah Cina. Nah, Gus Dur berusaha di sini memberi kelonggaran sebagai kepala negara, memberi kelonggaran kepada etnis Cina, khususnya agama Konghucu dan budaya Cina barongsai dan dihidupkan sampai nama pun tetap nama Cina boleh. Kalau di sini sudah memberi kelonggaran, harapannya Cina, pemerintahan Cina juga memberi toleransi, kelonggaran yang baik perlakuannya kepada umat Islam di sana. Ternyata kan ada hasilnya. Nah, bukan sekedar membela Konghucu ngapain. Ada rentetannya, enek buntut Gus Dur itu kalau berbuat mesti ada buntut kemaslahatan yang ingin dicapai. Itu lompatan pemikiran ya. Rawanya tanya hadis sahabat Ibnu Abi Dunya fi dhammil ghibatin, dalam mencela rasan-rasan, menggunjing an Anasin saking sahabat Anas. Jadi kebelain itu maksudnya dirasani, itu masuk kebelain. Jadi ini wong dirasani, Anda kelompok besar, ojo melok-melok ngerasani. Belalah yang dirasani, Anda harus mencegah kelompok besar sing ngerasani. Tinggal berani apa tidak. Ya memang berat. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam, itu yang membuli kan saudaranya yang beda ibu itu kira-kira kan berapa itu? 10 orang. Tapi ada satu yang bela Nabi Yusuf. Ketika diantem, dijotosi itu ada yang bela satu. Jadi dia berani, walaupun nggak 100% tapi dia, karena lawannya kan 9 orang, dia sendirian. Tapi berusaha membela Nabi Yusuf. Ini contoh yang terbaik. Di antara sekian orang yang zalim ternyata juga ada yang kasihan. Nah, ini kita contoh, Al-Quran sudah memberi contoh-contoh. Nah, kita ojo bela wong sing salah. Belalah yang benar walaupun dia sendirian, walaupun bukan kelompok Anda. Misalkan kok NU tukaran dengan Muhammadiyah, kalau benar Muhammadiyah ya bela Muhammadiyah, kalau benar NU ya bela NU. Ya benar. Kalau salah harus kita ingatkan teman kita karena salah. Kadang ini melok-melok ya. Melok-melok ya. Jadi latah kita ini, padahal kita dilarang ya. Jangan membela yang salah ya. Belalah yang benar ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma fa'na ma'alamdana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.